JKT itu menyatakan PT JKT itu menyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan batal keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 17 tahun 2023 tanggal 9 November 2023 tentang pengangkatan Dr. Suhartoyo SHMH sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028. 3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 17 tahun 2003 tanggal 9 November 2023 tentang pengangkatan Dr. Suhartoyo SHMH sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028. 4. Menyatakan mengabulkan permohonan penggugat untuk dipulihkan harkat dan martabatnya sebagai hakim konstitusi seperti semula. 5. Menyatakan tidak menerima permohonan penggugat untuk dipulihkan atau dikembalikan kedudukannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028 seperti semula. 6. Menyatakan tidak menerima permohonan penggugat agar menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp100 per hari apabila tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap inkrah van geweest. 7. Menghukum tergugat dan tergugat 2 intervensi membayar biaya perkara sebesar Rp369.000. D. Dikatakan ada upaya sengaja untuk menyesatkan karena bagian yang dikutip dari amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di atas hanya amar pada angka 2 tanpa menghubungkannya dengan keseluruhan amar lainnya serta konteksnya dengan pertimbangan hukum putusan dimaksud. Adapun konteks pertimbangan hukum yang disengaja diabaikan adalah pertimbangan hukum yang menyatakan sebagai berikut. Menimbang bahwa oleh karena itu pengadilan berpendapat surat keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tanggal 9 November 2023 tentang pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028 yang pada pokoknya mengangkat Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi menggantikan penggugat itu telah dinyatakan dicabut, maka penerbitan keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028 atas nama Suhartoyo yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemerintahan yang baik harus dilakukan oleh tergugat berdasarkan kewenangannya. Merujuk pada amar dan pertimbangan hukum putusan dimaksud, Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan kewenangannya telah menindaklanjuti dengan menerbitkan keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 8 tahun 2024 tentang pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028 sebagai tindak lanjut putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 604/G/2023 PT Tun JKT dengan diktum sebagai berikut. Ke-1, memberhentikan Profesor Dr. Anwar Usman SHMH sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028 berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 4 tahun 2023 tentang pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028 tanggal 15 Maret 2023. Kedua, mencabut keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 12 tahun 2023 tentang pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028 tanggal 9 November 2023. Ketiga, menetapkan Dr. Suhartoyo SHMH sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Pada bagian F, pada bagian lain, pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 604/G/2023 Petun Jakarta menyatakan dengan tegas bahwa menimbang bahwa sementara dari aspek substansi menurut pengadilan penerbitan keputusan objek sengketa akwo yang merupakan pelaksanaan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi nomor 2/M/K/L/11/2023 tanggal 7 November 2023 in litis telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan perundang-undangan dan secara substansi kemufakatan rapat pleno Hakim MK telah mengangkat Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru, maka
pengadilan menyatakan tidak menerima permohonan penggugat untuk dipulihkan atau dikembalikan kedudukannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028 seperti semula. Atas dasar pertimbangan hukum di atas itulah sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan permohonan penggugat, dalam hal ini Profesor Dr. Anwar Usman SHMH, untuk dipulihkan atau dikembalikan kedudukannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028 tidak dapat diterima sebagaimana tertuang dalam Amar Angka 5 dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 604/G/2023/PT Tun JKT. Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian di atas, telah ternyata bahwa Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 8 tahun 2024 merupakan tindak lanjut dari perintah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 604/G/2023/PT JKT, sehingga tidak benar opini yang menyatakan bahwa melalui keputusan tersebut Dr. Suhartoyo SHMH mengangkat dirinya sendiri, serta pada saat yang sama tidak terdapat alasan untuk secara hukum meragukan keabsahan Dr. Suhartoyo SHMH sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028. Oleh karena itulah, Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak menemukan adanya pelanggaran terhadap Sabta Karsa Utama. Demikian saudara-saudara, keterangan pers ini diberikan cukup panjang karena kalau diberikan pendek nanti Anda akan kehilangan konteksnya. Mengapa keterangan pers ini diberikan dan penting untuk diberikan guna memenuhi fungsi dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini adalah untuk menjaga harkat martabat dan marwah dari Mahkamah Konstitusi. Demikian, kalau ada hal yang mungkin Anda perlu tanyakan atau ada yang memerlukan klarifikasi, barang satu atau dua sebelum ada. Ya. Siapa yang angkat tangan terlebih dahulu? Ya, Mas silakan. Dari mana Mas? Ya. Saya minta penjelasan berkaitan dengan putusan PT UN tadi terkait dengan keabsahan dari legalitas Ketua Mahkamah Konstitusi Bapak Suhartoyo. Itu yang pertama. Lalu kedua, apakah yang dilakukan oleh MK agar bola ini tidak terus bergulir ke publik? Apakah perlu ada pernyataan yang menyatakan bahwa Pak Suhartoyo itu merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi yang memiliki legalitas dan merupakan sah menurut ketentuan perundang-undangan? Itu yang pertama. Yang kedua, hanya klarifikasi Pak. Ini berkaitan dengan laporan terhadap Profesor Anwar Usman kan? Ini berkaitan dengan dissenting opinion yang diberikan Anwar Usman kepada putusan undang-undang yang krusial. Salah duanya adalah undang-undang IKN dan juga undang-undang kepolisian. Nah, sejauh ini, apa yang telah dilakukan oleh MK terhadap laporan masyarakat tersebut terkait Profesor Anwar Usman? Terima kasih, Pak. Terima kasih. Mas siapa tadi? Dari RRI ya? Suhanda, Pak Suhanda. Pak Suhanda, makasih Pak Suhanda. Ya, yang pertama, kalau tidak salah mau minta ini ya, yang ini. Apa namanya? Yang permintaan yang pertama tadi? Putusan. Ya, putusan berkaitan apa langkah MK? Oh, yang kedua kalau langkah MK berkait dengan ini. Yang kedua masalah Profesor. Iya, ya. Yang pertama itu masalah ini bentuk langkah MK ya ini karena tidak ada laporan masuk ke MK berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Dr. Suhartoyo. Nah, saya perlu menerangkan prinsip kerja di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi yang memuat hukum acara bekerjanya MK. Jadi MK bisa bekerja karena dua hal. Pertama kalau ada laporan, yang kedua kalau ada temuan. Temuan itu bisa diperoleh antara lain dari pemberitaan. Jadi tidak ada yang melapor, tidak ada yang temuan. Nah, kalau yang laporan, kalau laporannya itu memenuhi syarat, maka diregistrasi. Kalau tidak memenuhi syarat, maka MK akan mengirim surat kepada yang bersangkutan yang menyatakan bahwa laporan itu tidak memenuhi syarat untuk diregistrasi dan biasanya kami sertai dengan ucapan terima kasih karena itu adalah bentuk perhatian kepada MK. Tapi kalau temuan, tidak ada ketentuannya di dalam hukum acara di peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur kami. Oleh karena itu, bagaimana kalau ini sudah menjadi pemberitaan
begitu besar, begitu masif, dan itu mengganggu marwah Mahkamah Konstitusi, tapi tidak ada jalan keluar. Maka bentuknya adalah sebagai bentuk juga tanggung jawab Majelis Kehormatan untuk menjaga marwah Mahkamah Konstitusi dan sekaligus keterbukaan informasi publik kepada publik. Yang menjadi kewajiban kami, ya kami harus membuat jumpa pers. Itu bentuknya. Dan kemudian yang kedua, inilah salah satu sekaligus juga bentuk pemulihan itu yang Anda tanyakan. Yang kedua mengenai Pak Anwar Usman, kalau berkaitan dengan dissenting opinion, kami tidak boleh mencampuri. Karena itu adalah urusan para hakim. Itu adalah sepenuhnya urusan para hakim. Tidak boleh kami campuri masuk ke situ. Sehingga wilayah etisnya itu tidak mencakup sampai menilai bentuk dissenting opinion yang disampaikan oleh. Karena itu sesuai dengan undang-undang memang kemerdekaan dari masing-masing hakim konstitusi, bahkan itu diwajibkan untuk dimuat dalam putusan. Begitu, ada tambahan? Pak, bentar Pak, artinya laporan masyarakat itu tidak dapat diregistrasi. Sebentar, belum ada laporan masuk pada kami? Belum ada. Belum ada laporan di masuk. pemberitaan dan juga dari teman. Dan kami tidak mengharapkan juga ada laporan yang masuk itu. Ya. Gitu. Iya. Ya kalau ada pemberitaan mengenai soal itu, kalau pemberitaan soal dissenting kami tidak tanggapi karena kami tidak mempunyai kewenangan untuk masuk sampai ke wilayah itu. Itu adalah wilayah kemerdekaan hakim untuk ini. Dan bahkan pihak yang manapun tidak boleh mengintervensi putusan Mahkamah Konstitusi. Begitu Mas Wanda. Terima kasih. Oke. Ya, Dek. Ya, belum yang perempuan dari tadi sudah angkat tangan, nanti keburu angkat kaki repot saya. Gimana? Dari mana, Mbak? Yang pagi Pak, saya Sela dari Kompas.com. Pertama soal untuk hari ini dulu. Ini kan konferensi pers hari ini adalah untuk menjawab ada isu-isu ya Pak. Tapi kan kita tahu ada putusan PT UN kan sudah ada putusannya. Betul. Menyatakan kalau pengangkatan atau penunjukan Pak Soeharto itu tidak sah. Pertanyaan saya dari MK sendiri atau responnya atau mungkin tindak lanjut dari MK terkait dengan PT UN itu apa? Karena sepengetahuan kami sampai saat ini tuh belum ada yang jelas. Ini kan apakah yang dipermasalahkan SK-nya saja atau prosesnya sebenarnya? Mungkin yang boleh diperjelas satu itu Pak. Kedua, soal tadi sempat disebutkan soal kemarin Bapak Hakim Anwar Usman itu dilaporkan ke MK. Pertama, apakah laporan itu sudah diterima oleh MK sendiri? Kedua, ini kan kemarin dari nyatakan kalau dia melaporkan Pak Anwar Usman karena dia merasa ada 2 putusan yang dikabulkan oleh MK. Tapi ternyata Pak Anwar Usman itu malah menyatakan dissenting opinion. Pertanyaan kami kemarin itu adalah apakah memungkinkan Pak ketika seorang hakim itu menyatakan dissenting opinion, apakah itu menjadi satu legalitas? Apakah boleh hakim yang menyatakan dissenting itu dilaporkan ke MK? Itu pertimbangannya dari MK seperti apa sih? Itu dulu Pak. Yang kedua sudah saya jawab tadi kan. Diikuti kan tadi ya. Sudah itu pertanyaan Mas Wanda tadi sudah dijawab itu. Yang pertama, udah dibacakan juga. Nanti kan dibagikan keterangan persnya ya. Kalau Anda mengatakan itu putusan itu sudah ditindaklanjuti, justru itu yang dipersoalkan dan itu yang dijawab. Tindak lanjut dari putusan TUN itu. Makanya Anda ini bukti penyesatan itu kan. Karena dia membaca pembatalan itu kan. Kalau pembatalan itu konteksnya kan dia dibatalkan karena dianggap belum sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik dan Mahkamah Konstitusi disuruh ulang menetapkan itu. Apa ulangnya? Batalkan dulu keputusan yang mengangkat Profesor Dr. Anwar Usman sebagai ketua, baru kemudian akan yang baru. Nah sementara proses pengangkatannya sendiri sudah dinyatakan sah, yang saya kutip tadi di pertimbangannya. Nah ini kan yang di halaman 2, nanti di halaman 2 ya, itu sudah ada. Kalau nggak ada halaman 2-nya, nggak bisa pulang kampung nanti. Kampung halaman mana nanti dicari. Nah itu di halaman, sorry itu Bu Yonan supaya nggak tegang pagi-pagi ya. Jadi halaman 2 sudah ada. Menimbang bahwa karena itu pengadilan berpendapat bahwa surat keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 17 2023 dan seterusnya itu kan sudah ada. Nah, yang yaitu kemudian untuk ditetapkan lagi dengan sesuai dengan asas pemerintahan yang baik, maka keluarlah keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 8 tahun 2023 yang memperbaiki putusan yang semula itu yang diperintahkan oleh ini. Yang itu dilakukan pada terbuka dan sesuai dengan kewenangannya. Itu perintahnya. Kewenangannya daripada siapa? Ya pada Mahkamah Konstitusi.
Siapa yang berwenang atas nama Mahkamah Konstitusi berputus? Ya Ketua Mahkamah Konstitusi. Bukan berarti kemudian Ketua Mahkamah Konstitusi lalu dikatakan mengangkat dirinya sendiri, enggak. Jadi itu sudah ada tindak lanjutnya, ya. Itu sudah dijelaskan juga tadi. Siapa namanya Pak? Saya Pak. Dari? Oke, terima kasih. Itu saudara-saudara, saya kira demikian. Baik, terima kasih saudara-saudara, rekan-rekan media. Jangan bosan-bosan untuk mengawasi kami di Majelis Kehormatan maupun Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi kami aturkan terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Selamat bertugas, sukses selalu. Terima kasih.